Halo semuanya, perkenalkanlah kembali kami dari kelompok Blue Pill dan pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan mengenai 8051 microcontroller. Pertama-tama, sebelum kita mulai ke pembahasan materi, ini adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri yaitu Brian Oliver, lalu ada Ramadan, Kisah dan juga Farid Muhammad Rahman. Yang pertama kita akan membahas mengenai perbedaan yang paling signifikan antara mikroprosesor dan juga microcontroller. Pertama, apa itu mikroprosesor? Mikroprosesor itu merupakan IC yang tersistemasi sehingga memiliki kontrol unit, register sementara, dan juga ALU. Pada dasarnya mikroprosesor ini tuh layaknya CPU, bisa dibilang sebagai CPU. Nah, mikroprosesor ini fungsinya tuh sebagai otak yang melakukan instruksi suatu sistem. Nah, biasanya ini sistem komputer. Ya seperti layaknya fungsi dari CPU itu. Nah, contohnya ya CPU yang dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu termasuk dalam mikroprosesor, yaitu 8080, 8085, Pentium 2, i3, i5 itu semua dari mikroprosesor. Dan salah satu ciri khusus dari mikroprosesor dibandingkan yang lainnya adalah mikroprosesor itu tidak punya RAM, ROM, atau komponen peripheral lainnya. Jadi dia murni hanya otak, yaitu sebagai CPU itu. Dan mikroprosesor ini dapat mengatur kerja sistem, ya layaknya sebagai CPU, terus lalu mengatur aktivitas input-output, dan semua yang berhubungan dengan sistem. Lalu mikrocontroller merupakan chip juga, cuman dia itu terdapat di dalamnya ada CPU, memori yaitu RAM dan ROM yang terintegrasi sehingga mereka bisa menyelesaikan tugas tertentu. Nah, microcontroller ini sangat berbeda dengan mikroprosesor di mana biasanya microcontroller itu di dalamnya terdapat mikroprosesor yaitu yang disebutkan sebagai CPU. Nah, microcontroller ini tidak butuh tambahan input output dan memori tambahan lainnya soalnya dia udah ada di dalamnya gitu. Contohnya kayak RISC, CISC, nah itu semua dalam microcontroller. Nah, microcontroller ini dia udah ada komponen peripheral yang tertanam di dalamnya. Jadi bisa dilihat bilang salah satu dari sistem embedded juga. Nah, biasa disebut juga sebagai mini komputer. Nah, selain itu biasanya microcontroller itu diproduksi secara massal. Jadi dia tuh bisa menyelesaikan fungsi tertentu, fungsinya spesifik. Dan juga biasanya lebih murah karena diproduksi secara massal untuk tujuan tertentu. Nah, kalau dilihat dari kecepatannya, perbedaannya adalah mikroprosesor itu dia bekerja dengan instruksi yang tidak spesifik. Contohnya kayak CPU itu, dia fungsinya banyak kan, bisa untuk sebagai kalkulator, aritmatik, lalu juga membuka website, membuka file. Nah, itu tuh jadi bisa dibilang tidak spesifik. Jadi fungsinya tuh lebih fleksibel. Nah, dengan demikian dia tuh butuh input output yang besar, RAM yang besar, ROM yang besar, kapasitas yang besar. Nah, namun kalau dibandingkan dengan microcontroller, dia tuh lebih cepat. Kecepatannya lebih besar dari 1 GHz untuk mikroprosesor yang zaman sekarang. Nah, lalu untuk microcontroller itu, dia tuh bekerja dengan tugas tertentu. Seperti yang dibilang sebelumnya, dia tuh lebih spesifik. Jadi, input output dan komponen pada microcontroller itu udah ada definisinya, tugas-tugasnya. Nah, makanya itu semua input output, RAM, ROM, dan semuanya itu udah terdefinisi dengan baik di dalamnya. Jadi, ya makanya dia tuh hemat dalam menggunakan ROM, RAM, input output, biaya, size, semuanya lebih hemat karena semuanya udah diintegrasi dengan baik gitu. Tinggal dipakai. Contohnya kayak Arduino gitu. Itu kan semuanya udah ada di dalamnya. Semuanya udah tinggal dipakai gitu. Ada port-portnya. Nah, microcontroller ini bekerja dari kecepatan 30 sampai 50 MHz. Makanya itu mikroprosesor lebih cepat. Lalu dari bentuknya bisa dilihat kalau mikroprosesor itu ya kayak CPU aja gitu, kayak kartu gitu. Nah, dia itu murni cuman otak aja gitu. Nah, bisa dilihat di grafiknya itu, di diagram itu ada isinya ALU, control unit, register array ini register sementara ya. Jadi dia cuman misalnya perantara antara ALU sebelum dia
melakukan tugas selanjutnya gitu. Bukan register yang bisa nyimpen banyak kayak RAM atau apa, bukan. Jadi dia itu cuman sementara aja. Nah, makanya dia masih butuh input device, output device, memory unit lainnya. Untuk microcontroller, ya bentuknya seperti itu, bisa dilihat seperti Arduino dan juga komponen kayak RISC, CISC. Nah, dia itu lebih lengkap di mana udah ada RAM, ada ROM, ada register, akumulator, ALU, clock, biasanya juga ada counter, pointer gitu. Jadi dia tuh udah terintegrasi lah semuanya. Nah, makanya tugasnya spesifik dan ya dia lebih lambat gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke part berikutnya yaitu sistem embedded. Jadi seperti yang kita tahu dan sebelumnya disebutkan kalau microcontroller itu termasuk dalam sistem embedded di mana semua komponen itu tertanam dan dapat disistemasi dengan baik. Oleh karena itu kita bisa definisikan apa itu dari sistem embedded. Sistem embedded itu adalah rangkaian digital. Jadi dia itu gabungan dari komponen-komponen lah intinya yang tertanam di dalam sistem berbasis mikroprosesor sehingga dia itu bisa membuat perangkat yang utuh dan berfungsi dalam melakukan operasi tertentu gitu. Biasanya itu di dalamnya ada hardware, software, terus juga ada RTOS. RTOS tuh kayak buat penghubung antara hardware dan software dan juga komunikasi ke mesin gitu-gitu. Nah, itu fungsi dari RTOS. Nah, sistem embedded ini strukturnya kurang lebih seperti itu di mana dia tuh ada sensornya. Sensor tuh fungsinya buat mengukur kuantitas dari fisiknya, dari elektriknya, gitu-gitunya. Itu semuanya dari sensor. Nah, lalu biasanya dia tuh menyimpan apa ya, sinyal berupa kuantitas ke dalam memori gitu. Lalu ada analog digital converter, digital analog converter itu ya fungsinya ya seperti namanya. Jadi dia ngubah misalnya AD converter ngubah sistem analog, sinyal analog ke sinyal digital. Kalau digital analog ya dari data digital, sinyal digital ke analog gitu. Kalau aktuator itu fungsinya buat membandingkan biasanya buat output yang dari misalnya digital analog converter ke output yang sesungguhnya gitu, yang nantinya bakal di store. Nah, itu bisa dilihat koneksi antara semuanya dari strukturnya, di mana biasanya semuanya tetap aja harus nge-store ke dalam memori. Nah, ini cara kerja dari sistem embedded secara ringkas saja. Jadi sistem embedded itu basisnya microcontroller atau yang biasa sering disebut juga DSP itu. Nah, dia tuh bekerjanya dengan banyak fungsi-fungsi dan bahasa lain, contohnya GPU, array gate, FPGA, ASICs, lalu dia tuh seperti yang disebutkan sebelumnya semuanya tertanam dengan baik, jadi itu dia membentuk suatu sistem yang komponennya bisa terkoneksi dan bisa menyelesaikan proses tertentu. Nah, interface dari elektrik dan mekaniknya tuh harus baik sehingga dengan cara ya semuanya harus terkoneksi dan tersistemasi dengan baik. Instruksi dari sistem embedded ini bakal disimpan di ROM atau flash memory biasanya. Lalu instruksi itu yang biasa disebut dengan firmware itu bakal dikoneksikan dengan komponen peripheral. Jadi bisa menghasilkan output yang bisa kita lihat gitu. Nah, ini adalah karakteristiknya. Jadi biasanya tuh sistem embedded ya berbasis mikroprosesor. Ya microcontroller itu kan salah satu contoh dari sistem embedded. Basis mikroprosesor maksudnya adalah dia tuh ada CPU-nya gitu. Maksudnya berbasis CPU dalam sebagai otaknya. Lalu dia tuh sistem komputasinya memiliki batasan pada metric design. Metric design itu kayak suatu ukuran implementasi gitulah dalam kinerjanya. Jadi dia tuh ada boundaries-nya gitu, ada batasannya. Lalu dia tuh fungsi tunggal. Fungsi tunggal tuh maksudnya kayak spesifik. Jadi dia tuh bisa melakukan operasi khusus dan bisa diulang-ulang gitu. Contohnya kayak ya
Arduino gitu. Dia kan bisa melakukan fungsi itu, cuman maksudnya nanti dipakai lagi bisa dipakai berulang kali, misalnya masuk sebagai otaknya robot atau apa, itu kan bisa dipakai terus kan selama sistem di dalamnya udah dimasukin, udah diupload gitu software. Jadi fungsinya spesifik dan bisa dipakai berulang-ulang, lalu real time dan reaktif itu sebenarnya saling berkaitan. Contohnya adalah kayak sistem-sistem embedded itu harus bisa bereaksi terhadap perubahan dengan cepat gitu. Contohnya mobil, misalkan mobil itu kan dalamnya banyak sistem embedded dan itu tuh apa ya harus dapat bereaksi dengan sensor kecepatan dan rem. Jadi kalau kita pencet gas, pencet rem itu tuh nggak boleh ngedelay gitu. Nah itu maksudnya dari real time dan reaktif. Lalu ada memori dan terkoneksi, maksudnya semua komponen terkoneksi. Kalau memori justru harus ada karena buat nge-store data dan sinyal. Dan ada sistem hardware dan software. Nah, contohnya aja yang kayak tadi Arduino itu software tuh dipakai buat codingan, lalu diupload ke dalam hardware-nya. Hardware-nya dihubungin dengan electric line dan dihubungin dengan misalnya kayak motor atau apa membentuk jadi satu robot gitu. Misalnya robot mobil, robot apa. Nah, itu contohnya seperti itu. Ya, jadi ini sekian presentasi dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Makasih. Ya, nama saya Farid Muhammad Rahman. Pada kali ini saya akan melanjutkan presentasi. Kali ini pada bagian perbandingan antara microcontroller dan mikroprosesor, yang mana konteksnya adalah dalam sistem embedded. Nah, sebagaimana dijelaskan pada slide sebelumnya, bahwa sistem embedded secara singkat adalah merupakan gabungan antara hardware dan software yang mana terhubung ke dalam satu sistem yang terintegrasi, sehingga dia bisa untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Jika dijelaskan secara lebih mendetail, bahwa strukturnya adalah rangsangan diterima oleh sensor, yang mana rangsangan tersebut akan diubah dari sinyal analog ke sistem digital, ke sinyal digital. Dimana dari sinyal digital tersebut, prosesor bisa membacanya dan mengolahnya atau memprosesnya sehingga keluar sebuah output. Yang mana outputnya diubah kembali ke dalam sinyal analog dan oleh aktuator direpresentasikan sebagai keluaran output. Begitu secara singkat penjelasan dari sistem embedded. Nah, langsung kita masuk kepada perbandingannya. Dapat kita lihat bahwa mikroprosesor itu hanyalah sebagian kecil dari sistem embedded. Yang mana ketika kita ilustrasikan ke dalam sebuah gambar, maka ini adalah ilustrasinya. Kita lihat bahwa mikroprosesor adalah sebagian kecil, dapat dianalogikan ke dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita dapat menyebutkan bahwa mikroprosesor adalah sebagai otak dari manusia. Tetapi microcontroller adalah seluruh tubuh yang dimiliki oleh manusia. Yang mana di sini kita dapat bisa membedakannya bahwa mikroprosesor perlu yang namanya komponen-komponen eksternal, karena jika dianalogikan mikroprosesor hanyalah sebagai otak, yang mana dia belum mempunyai tangan, belum mempunyai kaki, belum mempunyai tubuh-tubuh yang lainnya. Sedangkan microcontroller itu sudah dirancang sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga dia bisa mengerjakan tugas-tugas tertentu secara terintegrasi, sehingga dia tidak memerlukan komponen-komponen eksternal lagi dibanding dengan mikroprosesor. Karena mikroprosesor hanyalah sebuah otak dari komputer. Kita bisa menganalogikannya seperti itu. Maka dari sini dapat ditarik garis besarnya bahwa perbedaan mikroprosesor dan mikrocontroller terletak pada fungsionalitasnya, yang menyebabkan karena fungsionalitas tersebut mikrocontroller jauh lebih efisien, jauh lebih efektif, jauh lebih unggul dibanding mikroprosesor. Dalam hal ini konteksnya adalah sistem embedded. Ini adalah gambar dan analoginya. Karena sebelum masuk ke materi yang sebelumnya atau sebelum masuk ke materi yang selanjutnya,
Maka perbedaan dari microcontroller dan microprosesor adalah keuntungan menggunakan microcontroller untuk sistem embedded, yaitu microcontroller sudah menjadi sebuah kesatuan yang utuh dalam melakukan fungsi, yakni sistem embedded, sehingga akan lebih memudahkan si pengoperasinya karena microcontroller ini sudah dirancang dengan sistem yang terintegrasi dibanding microprosesor yang merupakan sebagian kecil dari sistem embedded. Sehingga mikroprosesor ini harus mencari bagian-bagian lain. Sehingga si pengoperasinya ini harus mencari bagian-bagian lain dalam mekanisme sistem embedded itu sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja yang harus diperhatikan pada saat kita memilih sebuah microcontroller. Jadi pemilihan dalam microcontroller itu bisa bersifat subjektif ataupun objektif. Dalam sistem embedded kita, approach dari rancangan itu bisa menjadi penentu untuk bagaimana kita memilih microcontroller. Karena microcontroller varian yang banyak, bermacam-macam, maka penggunaan microcontroller itu harus disesuaikan dengan kompleksitas proyeknya. Ataupun kita bisa melihatnya juga secara subjektif. Kenapa? Karena developer mungkin telah memiliki background yang baik terhadap suatu pemrograman tertentu, atau developer sudah sangat nyaman dengan environment dari microcontroller tertentu. Oleh karena itu, pemilihan microcontroller bisa saja bersifat subjektif. Oke, selanjutnya di sini adalah fitur. Nah, di sini user memiliki pilihan yang banyak untuk memilih microcontroller. Di sini bisa disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Selanjutnya, software pendukung. Nah, fitur bawaan yang disediakan itu menjadi pertimbangan dari developer. Apa saja sih yang ingin dimanfaatkan oleh developer? Nah, apakah fitur-fitur tersebut sudah tersedia dalam microcontrollernya? Nah, di situ menjadi pertimbangan juga. Ataupun bisa juga objektif, karena mungkin compiler dalam sebuah microcontroller tertentu itu tidak bekerja dengan baik, ataupun fitur-fitur softwarenya tidak lengkap sehingga kita sebagai developer tidak bisa memanfaatkan microcontroller secara maksimal. Nah, selanjutnya hardware programmer. Ini bisa menjadi objektif ataupun subjektif. Pertama, tergantung kepada spesifikasi microcontroller kita. Apakah kita ingin microcontroller tersebut bekerja pada tegangan tertentu? Nah, itu menjadi penentu pemilihan kita terhadap microcontroller, ataupun bisa saja menjadi subjektif. Mungkin kita tidak ingin memprogram microcontroller dengan ribet gitu, maka kita bisa memilih microcontroller FVR misalnya. Nah, microcontroller ini cenderung mudah untuk diprogram. Kenapa? Karena sangat mudah untuk dikoneksikan kepada komputer dan hanya membutuhkan sedikit kabel untuk mulai melakukan program gitu. Makanya ini bisa menjadi subjektif ataupun objektif. Nah, yang terakhir, bahasa pemrograman. Sebenarnya bahasa pemrograman ini juga objektif ataupun subjektif. Kenapa? Pertama, karena mungkin developer merasakan kemudahan untuk menggunakan bahasa tertentu, atau developer tersebut telah memiliki background atau rekam jejak yang baik terhadap suatu bahasa tertentu. Oleh karena itu, developer ingin melakukan pemrograman terhadap microcontroller dengan bahasa yang telah dia kuasai. Karena tiap microcontroller itu memiliki kompatibilitas bahasa yang berbeda. Tidak setiap microcontroller mempunyai kompatibilitas bahasa yang sama. Selain itu juga bisa karena kekuatan dari bahasanya. Contohnya, kita bisa saja memaksimalkan microcontroller itu jika kita memanage isi dari memori di microcontroller itu dengan baik. Nah, oleh karena itu kita bisa melakukan pemrograman dengan bahasa yang powerful, yaitu menggunakan bahasa C. Karena bahasa C ini dapat memanage isi memori ataupun mengakses isi memori dengan mudah. Nah, oleh karena itu maka pemrograman dengan bahasa C, dan tidak semua microcontroller itu support dengan bahasa C. Oke, mungkin itu saja penjelasan untuk bagaimana kita memilih microcontroller. Jadi, kesimpulannya, hal tersebut bisa saja subjektif ataupun objektif, dan akhirnya adalah tergantung terhadap prioritas kita. Ya, perkenalkan, saya Kisas, dan di sini saya akan menjawab soal nomor 5, yaitu
Bandingkan beberapa family dari microcontroller 8051, sebutkan perbedaannya, keuntungan, dan kekurangannya. Nah, jadi sebelum mulai ini saya ingin menjelaskan dulu sedikit kenapa ada family-family seperti ini. Jadi pada dasarnya Intel, yaitu yang memproduksi 8051 ini, mengopen source-kan si arsitektur dari 8051 ini sehingga bisa diproduksi oleh pabrik-pabrik lainnya. Dan pabrik lainnya itu diberi kebebasan untuk memberi variasi-variasi dan modifikasi lainnya dari si desain dasar 8051 ini dengan syarat instruction set dan otak utamanya itu masih tetap sama gitu si mikroprosesornya, sehingga jika misalkan kita membuat suatu program di 8051, di program tersebut bisa tetap dijalankan di family-family lainnya yang dibuat oleh produsen lainnya. Nah, di antara beberapa varian ini yang paling umum itu terklasifikasi sebagai 8052 dan 8031. Dan perbedaannya sebenarnya tidak jauh berbeda gitu, hanya sedikit. Nah, bisa kita lihat di sini ada tabelnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, antara varian-varian ini sebenarnya otaknya sama. Dan di sini yang berbeda hanyalah kapasitas penyimpanan dan port-portnya. Jadi pertama kita lihat dulu di 8052. Jadi 8052 ini sebenarnya bisa dibilang sekedar ekspansi dari 8051. Karena bisa dilihat di sini si 8051 itu kan aslinya dia 4 kilobyte si ROM-nya. Dan di 8052 itu 8 kilobyte, berarti 2 kali lipat. Begitupun dengan RAM-nya, aslinya 128 byte, di 8052 itu jadi 256 byte itu. Jadi di ROM maupun RAM ada ekspansi sebesar 2 kali lipat itu dari 8051 ke 8052. Selain penyimpanan, di timernya pun bertambah satu buah timer. Jadi yang dari 2 jadi 3 timer. Lalu interrupt source-nya juga bertambah sebanyak 2 buah, dari 6 buah ke 8 buah. Nah, perbedaannya di situ saja. Sisanya masih sama persis dengan yang base-nya, yaitu 8051. Setelah itu yang 8031. Ini perbedaannya lebih sedikit lagi. Berbedanya itu hanya di bagian ROM-nya. Dari yang asalnya 4 kilobyte, jadi tidak ada ROM sama sekali. Gitu. Makanya si 8031 ini disebut sebagai ROM-less 8051. Gitu. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan ya kelebihan dan kekurangan dari 8052 maupun 8031. Kita mulai dari yang 8052 dulu. Keuntungannya pertama, spesifikasi penyimpanan lebih besar 2 kali lipat daripada 8051 seperti yang sudah saya sebut tadi kan. RAM maupun ROM itu 2 kali lebih besar daripada 8051. Selain itu, timer dan interrupt source lebih banyak. Tadi kan, timer bertambah 1 buah dan interrupt source bertambah 2 buah. Kekurangannya ya jelas harganya lebih mahal karena spesifikasinya lebih tinggi kan. Artinya komponen-komponennya lebih banyak dan lebih besar daripada yang 8051. Lanjut ke 8031. Dari keuntungannya dulu. Pertama, dia ini lebih fleksibel karena dapat memasang ROM sendiri dengan ukuran sesuai kebutuhan, maksimal 64 KB. Ya jelas lah. Tadi kan kita tahu 8051 itu kapasitasnya ya fix gitu, 6 KB ROM-nya. Nah, sedangkan di sini kita bisa pasang terserah kita. Misalkan kita hanya butuh 1 KB atau butuh 2 KB dan seterusnya. Itu bisa terserah kita dengan kapasitas maksimalnya itu 64 KB. Kedua, dia ini lebih murah ya jelas lebih murah karena emang di dalamnya itu komponennya lebih sedikit itu tidak ada ROM-nya. Kekurangannya, dia ini lebih rumit dan tidak bisa langsung dipakai. Ya ini berhubungan dengan tidak adanya ROM tadi kan. Cuman ini tidak terlalu masalah sih karena memang harus ada pengorbanan kan untuk mencapai fleksibilitas yang lebih kita inginkan. Itu jadi sebelum bisa dipakai, misalkan kita baru beli gitu, itu harus ada konfigurasi dulu gitu sebelum bisa kita pakai. Dan kekurangan yang kedua, port yang tersedia jadi lebih sedikit karena terpakai oleh ROM.
Nah, jadi di sini kan portnya itu ada 4 kan total si 8031 ini. Jika kita menggunakan ROM eksternal, dari 4 port itu 2 terpakai sehingga total cuma 2. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini ya kita bisa pakai eksternal I/O gitu. Ibaratnya kayak kalau USB itu kayak hub-nya gitu. Sehingga si portnya jadi lebih banyak. Ya, sekian saja penjelasan saya mengenai jawaban dari soal nomor 5 ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.